Oke, halo guys, welcome back to my channel di Moruday. So, kali ini kita kedatangan prototype dari Cilki Pau 65 ya. Jadi keyboard ini sedang lagi open PO di Keepsmart ya, dengan limited quantity ya. Jadi kita sudah order ke supplier ya untuk beberapa quantity, dan kalau sudah habis ya di pre-order itu ya kalian sudah nggak bisa order lagi ya guys. Oke, jadi langsung aja intro seperti biasa. Pau 65 guys. Jadi Pau 65 ini estimasi delivery dari Keepsmart itu di November ya. Kemungkinan di akhir-akhir November bulan depan. Oke, jadi ada dua versi, yaitu Assembled Edition dan Essential Edition atau Barebone Kit. Assembled itu sudah include switch dan keycaps dari sananya, sedangkan Essential Edition hanya Barebone Kit. Untuk harga ini Assemble ada di 1,5 juta dan Essential 1,2. Kalau kalian ingin order ini dari Keepsmart, silahkan ke website Keepsmart, kalian klik yang ini dan langsung check out aja pilihan kalian. Oke, untuk lebih lengkap detailnya kalian bisa ke website si Cilki-nya langsung, cilki.com ya guys. Jadi dia untuk si Pau 65 mempunyai 3 case color, yaitu Purple Unicorn, Dark Blast, dan juga Wild Rose. Dan switchnya ada 2, yaitu linear dan juga tactile. PCB-nya ada 2, 3 mode flex cut dan 3 mode non flex cut. Tapi untuk Keepsmart kita hanya stok atau order yang non flex cut ya guys. Lalu kenapa keyboard ini menariknya itu di mana? Pertanyaannya kan biasa begitu ya guys. Oke, jadi secara singkat ya, sekarang keyboard ini berada di harga 1,2 sampai 1,5 juta, tapi kalian sudah dapat ini semua nih guys. Ya. Jadi kita bisa lihat dari speknya ya, keyboardnya 65% layout. Case-nya kalian sudah dapat full aluminium dengan finishing electrostatic coated, dan juga mounting stylenya itu gasket mount sleeve ya. Terus plate-nya kalian dapat defaultnya itu FR4 plate guys, bukan polikarbonat. Nah, PCB-nya ini juga menarik ya guys, yaitu 3 mode PCB 1,2 thickness dengan AI03 daughterboard ya guys. Jadi untuk harga 1,2 kalian udah dapat 3 mode dengan kelengkapan segini sih mantap banget ya guys. Karena 3 mode PCB dibanding wired only PCB itu harganya jauh lebih mahal 3 mode ya guys. Juga stabilizernya menggunakan plate mount, tapi tadi gue cek dia ada bolongan di PCB-nya. Jadi kemungkinan sih bisa PCB mount juga ya, karena dia ada tempat buat PCB mount stepsnya. Nah, untuk more featuresnya kalian bisa langsung cek aja ya, ada diffuser cat ear-nya ini, terus juga ada Pau logo dan lainnya banyak ya guys. Kalian bisa langsung cek aja untuk detailnya. Sekarang kita langsung lanjut ke unboxing. Oke, jadi kita langsung aja ke utamanya nih guys, unboxing. Oke, jadi dia keyboardnya seperti ini. Di belakang ini ada listnya, kita dapat yang mana aja. Nah, sisanya kotaknya kosong sih guys. Jadi kita langsung open aja ya. Oke, ini dia penampakan pertama setelah dibuka. Jadi dia ada aksesorisnya pertama ya. Jadi dia dapat kuping ya, kuping kucing gini. Buat dia nanti RGB-nya bisa shine through ke kuping ini ya guys, karena dia modelnya kayak diffuser. Kedua kita dapat screwdrivernya. Lalu juga ada kabel ya, kabel Type C. Oke, kita dapat keycaps dan switch puller yang jadi satu ya, 2 in 1. Dan terakhir ini ada dapat dongle buat wireless ya, karena dia sudah bisa Bluetooth, wired, dan wireless. Oke, itu bagian atas. Next ke bagian bawah, kita dapat kartu QC ya, jadi sudah lolos QC. Kemudian juga ada kertas guide ya buat shortcut key-nya dan sebagainya, kalian bisa lihat sini nanti. Kemudian juga ada after sales service ya cardnya, jadi ini kartu garansi ya kalau ada kenapa-kenapa dengan keyboardnya. Oke, ini dia next. Lalu di bagian bawah ada si keyboardnya langsung. Jadi keyboardnya dibungkus dengan kain seperti ini. Oh, kita dapat yang Dark Blast ya. Jadi lebih tepatnya yang black dan pink. Assembled Edition Flex Cut PCB guys. Oke, jadi langsung aja kita lihat dulu penampakannya ya guys. Oke, kita mulai dari bagian paling atas ya. Jadi dia sudah include knob ya. Knobnya sudah terpasang. Dengan dia jadi top case-nya itu seperti ini. Yang pink ini top case-nya guys. Sedangkan bottom case-nya dia itu yang hitam ini. Jadi dia bottom case-nya langsung kayak jadi satu full ya ke atas. Oke, next bagian belakang. Bagian belakangnya dia seperti ini, ada Type C di tengah, lumayan dalam ya dia lubangnya. Jadi terus juga ada di ini RGB light buat si kupingnya nanti. Ya, jadi dia ada RGB light buat ke bagian belakang keyboard. Bagian di bawah dia pakai 4
rubber fit ya, jadi yang model ditempel. Terus juga dia ada external weight yang bulat kecil seperti ini dengan logo paw ya, logo kaki kucing lah. Terus dia pakai silikon ya kaki kucingnya ini. Oke, bagian depannya, bagian ini ya, dia termasuk 65% dengan blocker. Oke, itu aja untuk desainnya ya. Oke, jadi next keycaps ya guys. Jadi keycapsnya ini dia ada dua macam ya. Untuk yang si assembled edition yang si Dark Blast, yang Dark Blast ini dia pakai model profile DDA. Sama Dark Blast sama Wild Rose itu pakai DDA, sedangkan yang Purple Unicorn itu dia pakai Cherry Profile. Nah, untuk materialnya sendiri keycapsnya memakai campuran antara polikarbonat dan ABS ya. Jadi dia bukan double shot ya. Kayaknya dia die-sub ini guys. Dan dia tipe-tipe yang mengkilap gitu guys. Kalau kalian lihat tuh dia pantul sinar ya. Oke, jadi dia DDA itu atasnya itu dia rounded ya guys, bulat melingkar gini, circle. Nah, mungkin kalian buat yang ini mesti biasain dulu gitu ya dari Cherry Profile. Next, kemudian dengan switchnya ini Pink Lotus ya, switch dari mereka sendiri, sudah pre-loop. Dia ada diffusernya juga, jadi lampu RGB-nya bakal bagus banget nih nanti. Oke, langsung kita coba colok aja ya guys, colok dengan kabel buat kita lihat RGB-nya. Nah, ini dia untuk pas sudah keadaan nyala ya guys. Jadi dia udah ada RGB-nya. Nah, kalau kalian lihat dia diffusernya bener-bener kelihatan ya guys RGB-nya. Dan dia keycapsnya juga lumayan shine through ya guys. Jadi kita bisa lihat RGB dari switchnya itu kelihatan langsung. Nah, untuk bagian belakangnya ini guys, jadi dia memang ada diffusernya atau ada RGB-nya sendiri ya buat si cat paw-nya itu. Buat cat ear-nya, sorry. Oke, kita langsung sound test aja ya assembled editionnya guys, dengan semuanya stok ya. Jadi langsung out of the box kita tes aja, habis itu kita review. Ya oke guys, jadi ini udah gua ganti dengan Snow Grab switch ya, dengan keycaps PBT Fans Vior ya. Jadi material PBT Fans Vior ini dari double shot ABS. Oke, terus nextnya juga ini dia ada saklar buat tombol ya, buat tombol Bluetooth dan 2,4 wirelessnya. Nah, Bluetoothnya kayak gini, jadi kalian mesti cabut dulu keycap spacebar, kalian nyalain ya ke kiri buat nyalain Bluetoothnya. Nah, kita langsung sound test aja guys. Nah, itu tadi buat sound test ya guys, gimana pakai Snow Grab switch dengan PBT Fans Vior ya, materialnya ABS double shot. Oke, gue langsung bahas aja kesimpulannya setelah gue ganti switch dan gue ganti keycaps gimana. Oke, pertama si keyboard ini tuh dia memakai flex cut PCB ya 1,2 dan juga plate-nya itu flex cut, yang dimana flex cutnya lumayan banyak ya. Jadi dia ada garis flex cut di sini ya guys. Biasa kan kita cuman horizontal segini. Nah, kalau di keyboard PAW 65 ini flex cutnya dia ada yang lurus-lurus gini guys, vertikal. Nah, otomatis semakin banyak flex cut suaranya semakin thin, semakin muted, semakin thin lah lebih tepatnya. Dan yes, betul gue nemuin suara thin itu di keyboard ini guys. Jadi ya memang keyboardnya lumayan thin ya. Dia suaranya tetap full karena nggak hollow, maksudnya karena dia full foam ya. Tapi dia mau pakai keycaps apapun, mau pakai switch apapun, suaranya itu tetap ada thinnya.
Kalau kalian ganti green jacket lah, misal yang lebih loud ya, memang lebih loud, tapi dia masih nggak clacky solidnya itu, clacky suara clacky-nya itu nggak keluar di keyboard kayak Zoom 65 atau Zoom 75 gitu guys. Tetap masih ada suara tinnya. Makanya gua ngambil stoknya ya, gua ordernya itu full yang non flex cut semua guys, biar suaranya bagus. Karena kalaupun flex cut tapi full foam ya, flex typing flexnya itu juga jadi nggak berasa guys, sama aja. Next, gua suka di bagian ininya guys, justru di bagian si modifiernya ini, yang backspace, enter, tuh suara ininya dia malah keluar banget guys di modifiernya. Spacebarnya juga dia nggak jelek guys, bagus ya, suaranya keluar. Tapi hanya malah di alfanya ini yang tin ya. Ya salah satu mod yang bisa kalian lakukan ya, nanti di type mod lagi aja guys, itu pasti bikin suaranya juga lebih bagus jauh ya. Oke, overall ya untuk suara memang kalau nggak bisa kita bandingin sama yang kayak Zoom 65 yang harga keyboardnya pun 2 kali lipat ya guys. Jadi memang dia ini lebih enteng juga ya. Ini mungkin sekitar 1,5 kiloan nih kalau udah full build ini. Tapi untuk di harga 1 jutaan ini udah bener-bener bagus banget loh guys. Apalagi switchnya juga. Kalau switchnya sih gue akuin memang switchnya agak kurang ya guys yang tadi. Gue lebih suka switchnya jauh kalau kalian ganti lagi lah ke switch lain. Switchnya itu memang agak kurang lah menurut gue dari segi suaranya itu kayak plain ya, nggak berkarakter banget gitu. Ya so itu untuk PAW 65 guys dia. Jadi kesimpulannya di harga 1 jutaan itu keyboard ini udah bener-bener solid ya, materialnya segala macam untuk di harga 1 jutaan udah bener-bener bagus lah menurut gua. Ya terus tipikal foamy board suaranya, tapi di modifiernya dia bagus. Dan juga kalian udah dapetin FR4 plate guys as a defaultnya. Oke, terus juga ya ada kelebihannya, dia desainnya ada kucing-kucingannya ini guys. Ada RGB-nya. Oke guys, itu aja untuk PAW 65. Kalau kalian ada yang mau ditanyain silahkan komentar aja. Jangan lupa subscribe ya guys buat dapetin next update dari barang-barang Keep Smart guys. Oke, see you on next video guys. Thank you and bye bye.